Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita membaca doa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, apa teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bapak harap teman-teman sudah siap ya. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, Bapak mau bertanya nih, apa yang telah kita pelajari minggu lalu tentang bahasa Indonesia? Baik, coba diingat-ingat. Baik, Bapak akan mengingatkannya teman-teman. Kita review apa yang telah minggu lalu kita pelajari. Nah, minggu lalu kita pelajari apa? Teks petunjuk ya. Coba ingat-ingat teks petunjuk apa. Jadi teks petunjuk itu isinya tentang petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan tercapai. Ya. Ingat ya. Terus apa lagi? Tujuan teks petunjuk. Tujuan teks petunjuk yaitu membantu memahami bagaimana cara melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Dan ciri-ciri teks petunjuk nih teman-teman. Masih ingat? Apa kasih? Ya, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu, disampaikan secara berurut, kalimat singkat dan padat dan jelas. Nah, itu minggu lalu yang telah kita pelajari ya teman-teman ya. Semoga teman-teman ingat ya dan paham. Nah, baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan memperdalam nih tentang teks petunjuk ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat teks petunjuk dalam poster teman-teman. Ya, menarik kan? Kita akan langkah-langkahnya. Kita akan coba membuat ya teman-teman ya. Kita akan coba mentalaah ya teman-teman ya. Baik, poster itu pertama. Nah, poster apa sih poster teman-teman? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel ke khalayak umum. Nah, tapi poster yang sekarang, di zaman sekarang itu bisa lewat komputer dieditnya teman-teman ya. Jadi tinggal di print. Nah, itu lebih praktis, lebih mudah di era digital. Lalu bahasa yang digunakan dalam poster itu singkat, padat, dan menarik. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster teman-teman. Apa saja? Pertama, penulisan judul singkat dan jelas teman-teman. Ya, tentu saja harus singkat dan jelas ya, tidak panjang. Dan selanjutnya, informasi yang dibuat jelas, singkat, dan menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gambar yang dinukan sesuai dengan topik poster. Jadi ketika poster itu menjelaskan tentang hemat energi contohnya, berarti gambarnya pun tentang hemat energi. Seperti berhemat listrik, mematikan lampu. Ada gambarnya, ada ilustrasinya. Ya, itu seperti itu teman-teman. Ya, itu adalah hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster teman-teman. Selanjutnya, penataan letak informasi dan gambar dibuat menarik dan mudah dibaca teman-teman. Nah, jadi letak informasi dan gambar dibuat menarik dan mudah. Ya, jadi posisinya itu sangat menarik teman-teman, tidak terlalu monoton teman-teman. Misalkan menggunakan di zigzag atau menggunakan kolom-kolom kotak-kotak seperti itu. Jadi terlihat sangat menarik. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh poster ya teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya, perhatikan contoh poster di sini. Nah, ini lihat teman-teman, di sini ada poster dari PLN teman-teman tentang cara bagaimana untuk berhemat energi, berhemat listrik khususnya ya teman-teman. Nah, baik, yang pertama apa teman-teman? Kita lihat di judulnya teman-teman ya.
Betul ya, judulnya singkat, padat, dan jelas. Lihat di sini. Langkah tepat untuk berhemat. Nah, berhemat apa? Berhemat listrik ya. Dan itu bisa berhemat juga pada pengeluaran untuk membayar listrik teman-teman. Nah, tentu saja judulnya singkat, padat, dan jelas. Langkah tepat untuk berhemat. Nah, berhemat apa? Nah, terus selanjutnya apa? Berurutan teman-teman tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan topik teman-teman. Karena ini dengan sesuai judul, langkah tepat untuk berhemat. Berhemat apa? Berhemat listrik. Nah, jadi ilustrasinya adalah ada uang dan ada bohlam yang menggambarkan listrik itu sendiri. Dan ada ilustrasi bagaimana ini ada TV ya. Dan selanjutnya adalah berurut teman-teman, langkah-langkahnya dijelaskan ya. Yang pertama, langkah peralatan elektronik, TV, radio, VCD. Apabila sudah tidak digunakan, matikan lagi. Nah, ini adalah ilustrasi gambar TV teman-teman. Yang kedua, usahakan menarasi pada saat mendekati waktu makan. Dan yang kedua ya, sini langkahnya. Dan yang ketiga, aturlah suhu lemari sesuai kebutuhan, karena semakin dingin semakin besar pula energi yang dibutuhkan ya. Yang ketiga. Yang keempat, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi. Langkah keempat. Langkah kelima, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian Anda. Selanjutnya yang terakhir, gunakan pompa air apabila dalam bak penampungan sudah hampir habis. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada contoh poster ya teman-teman ya, bisa dilihat kan cara bagaimana poster itu terbuat. Dan tentunya satu lagi yang Bapak ketinggalan, dibuat penataannya semenarik mungkin. Jadi tidak monoton teman-teman tuh. Nomor satunya di atas, paling atas, nomor 2-nya di bawah, 3-nya di sini, dan seterusnya teman-teman. Jadi dibuat semenarik mungkin dengan ilustrasi gambar yang berhubungan dengan topik atau judul. Nah, itu teman-teman contoh poster ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman, jadi tadi itu adalah langkah-langkah bagaimana caranya membuat poster ya teman-teman ya. Nah, Bapak harap teman-teman paham ya dan bisa mempraktikkannya di lain waktu. Nah, insya Allah hari ini tidak ada tugas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya Bapak beritahu bagaimana caranya membuat poster ya teman-teman ya. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman memahaminya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan jaga kesehatan. Level 4 luar biasa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.